Bu, ini sepatu aku yang biasa pakai kerja, kemana sih? Dari tadi cari-cari nggak ketemu-ketemu. Padahal jelas-jelas semalam aku taruh di sini. Iya nak, sepatu yang mana ya? Inilah bu, sepatu hitam yang sering aku pakai kerja tiap hari. Masa hilang itu aja? Kan nggak mungkin jalan sendiri. Loh nak, ibu nggak tahu. Ibu dari pagi cuma dapur sama nyebu halaman, nggak kerak sepatu sama sekali. Ya ampun, selalu aja jawabannya begitu. Nggak tahu, nggak lihat, nggak megang. Kalau bukan ibu, siapa lagi coba? Maaf ya nak kalau kamu jadi curiga sama ibu. Tapi demi Allah, ibu gak pegang barang kamu. Ya beginilah kalau serumah sama orang tua. Apa-apa harus diulang, barang bisa hilang. Terus disalahin juga keadaan. Maaf ya nak, mau bantu ibu cari gak? Siapa tahu kepleset ke kolong lemari kan, atau tutupan barang lain. Gak usah, nanti malah makin lama. Aku juga udah males. Aku mau sepatu baru aja di lemari. Iya nak, maaf ya, gue gak bisa bantu kamu. Nih lihat, aku sampai harus pakai yang baru kan. Padahal sayang banget, belum waktu yang dipakai. Aku mau berangkat kerja, tolong rumah diberesin ya. Jangan sampai nanti aku pulang masih berantakan. Iya nak. Bu, sini dong, bantuin aku, berat ini. Kamu belanja banyak banget, habis dari mana? Dari mall lah, capek-capek kerja, masa gak boleh buat diri sendiri? Tapi dengerin ya, semua ini masuk kamar aku. Jangan ada yang dibuka, jangan ada yang sentuh. Aku gak mau ya cerita barang hilang lagi. Ya nak. Maaf mas, cari siapa ya? Saya Hendra bu, temannya Rini. Rininya ada nggak ya di rumah? Oh ada mas, sebentar ya. Rini, nak, ada teman kamu nyariin. Jadi ini rumah kamu sekarang ya? Yang sering kamu ceritain itu? Iya, inilah rumah yang bikin aku sering stres. Kamu tinggal cuma berdua sama mertua kamu? Iya, suamiku di rantauan, kerja nggak jelas. Jadi aku yang greget ini nanggung semuanya. Aku kerja, pulang-pulang masih harus ngadepin mertua yang lemot. Hidup aku tuh rasanya kayak salah langkah gitu loh sejak nikah. Haha, andai aja dulu kamu nikahnya sama aku ya, mungkin ceritanya beda. Kamu nggak akan kubiarin kayak gini. Aku jadi kasihan deh sama kamu. Jangan gitu ah, nanti aku malah makin nyesel. Ini tehnya nak, silakan diminum dulu. Ibu, ya ampun, bisa nggak sih kalau jalan tuh lihat-lihat? Ini baju aku baru tahu nggak? Astagfirullah, maaf ya nak, ibu nggak sengaja. Selalu aja nggak sengaja. Seharian ini kerjaan gak ada yang benar, bikin aku emosi aja. Ibu minta maaf ya, ibu nggak lihat karpetnya, jadi ibu kesandung. Maaf ya nak sekali lagi. Mau bantu bersihin nggak? Gak, sana ke kamar. Kesini cuma nyusahin aja. Iya nak. Maaf ya Hen, jadi rusak gini suasananya. Bu, sini kamu. Iya nak. Kamu itu ya bikin aku malu tau nggak? Bisa-bisa aja topa sama Hendra. Mana kenanya aku lagi. Ibu beneran gak sengaja nak. Kaki ibu kan udah sering gemeter, geli berintan kesandung. Alasan terus. Dari pagi sampai malam kerjaan gak ada yang bener. Baju aku pasti bau nih. Kamar cuci besok ya, yang bersih. Iya nak. Oh iya, tadi tuh temen kamu ya nak? Itu mah mantan pacar aku sebelum nikah sama anak ibu. Kenapa? Gak suka? Oh gitu, ibu cuma nanya kok. Kalau ibu gak suka juga, aku gak peduli sih. Bilang aja kan anak ibu tuh, suruh kerja yang bener. Jangan cuma jadi kuli di rantauan. Maaf ya nak, kalau anak ibu banyak kurangnya. Kami sebenarnya selalu berusaha biar kamu nyaman. Usaha kalian tuh gak ada apa-apa dibanding aku. Aku kerja, aku beli semua sendiri. Usaha kalian gak ada seujung kuku aku. Maaf ya nak. Maaf terus. Udahlah, aku mau ganti baju. Capek liatmu kamu. Bu, nanti teman kerja aku mau main kesini. Jadi tolong ya, aku mohon banget, jangan bikin tika aneh lagi kayak kemarin. Iya nak, ibu ngerti, ibu bakal hati-hati. Awas saja kejadian kayak kemarin sama Hendra. Iya nak. Nah, pasti temen aku. Sini Din, ya masuk. Jangan mengeluarkan pintu.
Wah, rumah kamu ternyata gede juga ya, Rin. Aku kira biasa aja. Apaan sih? Ngomong kamu tuh kedengaran sarkas tahu, kayak sengaja banget nyindir. Ya ampun, santai aja dong. Bercanda. Tapi serius kok. Kalau lihat dari sudut pandang semut, ya memang gede. Ih, kurang ajar ya kamu dasar. Mulut kamu tuh emang hobi bikin emosi. Tapi kamu kangen kan sama aku? Nah, kayaknya masih ketawa aja. Ya deh, sebelum kamu makin galak, mending kita duduk. Ngomong-ngomong, aku boleh minum apa nih? Kamu maunya apa? Jangan ribet ya. Jus boleh nggak jus? Ada jus nggak di sini? Ampun kamu kayak gitu lagi, ku gebuk beneran moncongmu ya. Ya udah deh, apa aja yang ada. Aku ke pasar sama tuan rumah. Nah gitu dong, duduknya manis tuh. Bu, sini bentar. Iya nak. Buatin kopi ya. Temen aku sukanya kopi. Gulanya jangan kebanyakan, dikit aja. Dia nggak suka yang terlalu manis. Iya nak. Ingat, jangan sampai kemanisan. Ntar komentarin. Aku masih gaya omaran. Terus nanti pas nganterin ke depan, jangan ceroboh ya. Jangan kayak jadi waktu kemarin. Yaudah, aku ke depan dulu. Maaf ya Din, kalau rumah aku nggak senyaman rumah kamu. Di sini suasananya gitu-gitu aja. Santai aja Rin. Aku mau nggak ngapa-ngapain. Datang juga buat ngobrol, bukan buat di rumah. Semoga aja hari ini ibu mertua aku nggak terlalu lagi. Kenapa emangnya mertua kamu? Jadi kemarin mantan aku, si Hendra, main kesini kan. Terus ibu mertua aku tuh ceroboh. Tanya tumpah ke baju aku deh. Serius? Awalah, kamu keselung jadinya. Ya iyalah, itu baju baru. Aku pakai buat ketemu Hendra. Malu banget lah kalau lihat. Tapi bentar. Kamu masih ketemu sama mantan kamu jadi ya? Iyalah, kenapa emangnya? Gak ngelanggar apa-apa. Lah, kamu kan udah nikah. Mertua kamu gak marah tuh? Mau marah juga gak bisa ngapa-ngapain. Aku gak peduli juga sih. Gila sih, kamu berani banget loh. Aku yang belum nikah takut liatnya. Aku udah kesel sama anaknya. Kerja gak jelas, duit pas-pasan. Hidup aku jadi ikut sengsara. Belum lagi, dia yang kelakuannya itu kayak orang bodoh terus. Tapi tetep aja kan, itu mertua kamu. Biarin, emang bodoh kok. Aku orangnya kalau kesel ya ngomong apa adanya. Ini kopinya nak, silakan diminum. Ya bu, makasih banyak ya. Bu, duduk sini aja, temenin kita ngobrol. Nggak usah bu, masuk kamar aja sana bu. Biar aku sama temen aku aja. Iya nak. Astaga Rin, kamu jahat banget sama mertua kamu loh. Jahat gimana? Orang aku juga capek. Anak dia bikin aku sengsara. Dia di rumah bikin aku naik darah tiap hari. Tapi kamu ngomongnya itu keterlaluan banget tadi. Aku cuma ngajak ngobrol aja. Kan sekalian juga tuh berteman kayaknya. Gak peduli. Hidup aku mau udah ribet tanpa harus mikirin dia. Ngomong-ngomong, minggu depan kita ada trip ke Bandung loh. Nginep di hotel. Bilang ngajak temen tahu. Wah, asik juga tuh kayaknya. Iya, aku mau ngajak cowokku lah. Kalau gitu, aku ajak Hendra aja lah. Hah? Mantan kamu? Kamu gak takut ketahuan nih? Takut apaan? Suami aku jauh. Mertua aku juga gak bakal marah ngomong ya. Kalau sampai tahu gimana? Tahu juga paling diem. Aku yang pegang di sini. Tenang aja. Bisa apa dia? Ya udah deh. Rezeki hidup kamu tanggal sendiri ya. Sip mah. Yaudah Rin, aku balik dulu. Jangan lupa kabarin soal Bandung. Ya pasti. Bu, ngapain kamu di situ? Ngoping ya? Maaf nak, ibu nggak sengaja denger. Alasan? Dari tadi pasti kuping kamu nguping kan? Sebenarnya nak, ibu mau satu hal. Kamu boleh marah sama ibu, boleh kasar sama ibu. Terus? Tapi tolong jangan sakitin hati anak ibu ya. Dia kerja jauh-jauh juga buat kamu. Terserah aku, ini hidup aku. Kamu nggak usah ikut campur. Ibu mohon nak, sekali ini aja pikirin baik-baik. Selama ini aku yang kasih makan kamu. Duit anakmu itu nggak cukup. Jadi kamu diem aja ya. Ibu cuma pengen rumah ini baik-baik aja nak. Ibu tahu kamu kecewa. Ibu minta maaf. Tapi ini juga nggak bagus. Aku udah bilang jangan ikut campur. Ini Hen, tempat kerjaku mau ngadain trip ke Bandung. Trip? Serius? Wih, seru tuh. Iya serius, acara kantor. Tapi boleh bawa orang luar. Jadi bukan cuma karyawan doang.
Oh gitu. Terus kamu kenapa nelpon aku? Ya aku mau ngajak kamu lah. Mau nggak kamu ikut bareng aku? Sekalian jalan-jalan, refreshing dikit. Mau sih, mau ajarin. Tapi kamu yakin gak masalah? Kamu kan statusnya masih istri orang. Apa? Istri orang? Malah, itu mah cuma status KTP doang. Orang suamiku juga kerja jauh, kerja di rantauan, jarang pulang. Tapi tetap ajarin. Aku takut nanti kamu yang kena masalah malah. Walaupun aku juga kena sih. Masalah apaan sih? Aku udah biasa ngadepin masalah. Lagian aku yang pegang kendali. Aku yang bayar, aku yang atur semuanya. Terus mertua kamu gimana? Emang kamu gak bilang apa-apa ke dia? Tahu kok, dia tahu kok ada acara di kantor. Tapi dia udah, dia juga nggak bisa ngelarang. Kamu yakin dia gak curiga? Curiga juga mau ngapain? Orang lemot kayak dia tuh cuma bisa diem. Paling juga ngurus dada di kamar. Kamu tinggal ikut, nikmatin aja, gak usah mikir yang lain. Ya udah deh kalau kamu udah yakin banget. Nah gitu dong. Nanti gue kabarinnya detail berangkatnya, hotelan di mana, semuanya. Oke Rin, aku tunggu ya kabar dari kamu. Woi, cepet banget gerakmu ya. Baru kemarin aku cerita soal trip, sekarang udah telepon aja ke mantan kamu. Ya nggak apa-apa lah, daripada kelamaan, mending langsung aja. Aku juga kangen denger suara dia. Rin, kamu tuh ya, status dari istri orang, tapi kelakuan masih kayak belum nikah, nekat banget kamu. Ya mau gimana lagi, hidup aku gak seindah yang kubayangin. Nekat dikit gak apa-apa lah, daripada tiap hari stres di rumah, ngadepin mertua, ngadepin hidup yang gitu-gitu aja. Temen aku satu ini emang gilanya alami ya, gak dibuat-buat. Biarin, yang penting aku seneng. Bleh. Weh, Rin, gila ya kamu. Beneran mau si Hendra? Kirain cuma Om Do doang. Ya iyalah, aku tuh kalau udah ngomong, ya aku lakuin. Ngapain cuma wacana doang? Nekat banget sih kamu. Tapi ya udahlah, hidup kamu pilihan kamu. Oh iya, barusan kata bos, nanti kita ada ketemu bentar tuh. Abis tuh baru udah bebas keliling. Mau istirahat, terserah lah. Oke deh, yang penting habis ini ada acara ribut lagi. Aku duluan deh ke kamar aku, capek juga di bus. Dah ya. Ya, sana. Yuk Hen, ke kamar kita. Yuk. Akhirnya. Gila ya, rasanya lega banget. Olah cuma berapa hari doang. Tapi ini tuh berasa kayak kabur dari rumah. Ya gimana nggak takut Rin, aku ini sekamar sama istri orang. Kalau dipikir-pikir tuh resikonya gede banget loh. Halah, aku aja yang istri orangnya aja santai-santai aja. Ngapain kau malah yang parno? Tapi tetap aja kalau sampai ketahuan gimana coba? Tahan sama siapa? Suamiku jauh. Mertua aku juga gak bakal nyampe sini. Lagian aku yang ngajak kamu. Semua tanggung jawab, jadi aku. Udah deh, jangan mikir yang lain. Nikmatin aja di sini. Anggap aja liburan biasa. Ya udah deh. Nah gitu dong. Tak lama kemudian, kabar itu pun datang. Dari tetangga sebelah, bus rombongan trip Trini mengalami kecelakaan beruntun saat akan pulang dan tak ada yang selamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Rini, nak. Ibu maafin semua perbuatan kamu, nak. Semoga kamu tenang di sana. Ibu ikhlas. Tangisan Bu Ani pun pecah. Begitulah akhir dari kehidupan Rini.